pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hormon insulin, mulai dari mekanisme sekresi insulin, cara kerjanya di dalam tubuh, serta hubungannya dengan kesehatan dan penyakit. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ganara Syapina dari program studi D3 Farmasi dengan NIM 240102009. Mekanisme sekresi insulin. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh sel beta pankreas. Sekresi insulin terjadi ketika kadar glukosa darah meningkat, misalnya setelah kita makan. Berdasarkan gambar, mekanisme sekresi insulin dimulai dari masuknya glukosa ke dalam sel beta pankreas melalui transporter GLUT2. Glukosa kemudian diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan diproses lebih lanjut sehingga menghasilkan ATP. Peningkatan ATP ini menyebabkan kanal kalium K+ tertutup sehingga terjadi depolarisasi membran sel. Depolarisasi ini membuka kanal kalium Ca2+ sehingga ion kalium masuk ke dalam sel. Masuknya ion kalium akan merangsang ekositosis vasikel, yaitu proses pelepasan insulin ke dalam darah. Insulin dilepaskan bersama dengan C-peptid yang berasal dari pemecahan proinsulin. Proses pembentukan insulin. Insulin awalnya dibentuk sebagai free proinsulin di retikulum endoplasma kasar. Free proinsulin kemudian diubah menjadi proinsulin dan di dalam aparatus Golgi, proinsulin dipotong menjadi insulin aktif dan C-peptid. Insulin memiliki dua rantai polipeptida, yaitu rantai A yang terdiri dari 21 asam amino dan rantai B yang terdiri dari 30 asam amino. Kedua rantai ini dihubungkan oleh ikatan disulfida yang membuat struktur insulin stabil. Mekanisme kerja insulin di jaringan aktivasi dan inhibisi. Setelah dilepaskan ke dalam darah, insulin bekerja pada organ target, yaitu yang pertama di hati. Insulin merangsang glikogenesis dan lipogenesis serta menghambat gluconeogenesis sehingga produksi glukosa berkurang. Yang kedua, itu di jaringan adiposa. Insulin meningkatkan pengambilan glukosa oleh sel dan merangsang pembentukan lemak. Yang ketiga, itu di otot rangka. Insulin meningkatkan uptake glukosa, pembentukan glukagen, dan menghambat degradasi protein. Dengan mekanisme ini, insulin berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah dan menjaga keseimbangan energi. Yang terakhir, saya akan membahas hubungan insulin dengan penyakit. Insulin memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kadar gula darah di dalam tubuh. Ketika insulin diproduksi dan bekerja dengan baik, glukosa dapat masuk ke dalam sel dan digunakan sebagai sumber energi. Namun, apabila terjadi gangguan pada insulin, maka akan timbul berbagai penyakit. Salah satu penyakit yang paling sering terjadi akibat gangguan insulin adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau manis ya, Tanggal 14 November diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia. Pada diabetes, tubuh mengalami kekurangan insulin atau insulin tidak dapat bekerja secara optimal. Akibatnya, kadar glukosa darah menjadi tinggi atau disebut hiperglikemia. Jika kondisi ini berlangsung lama, dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kerusakan ginjal, gangguan penglihatan, penyakit jantung, dan kerusakan saraf. Selain itu, gangguan insulin juga dapat menyebabkan hipoglikemia, yaitu kondisi ketika kadar gula darah terlalu rendah. Hipoglikemia dapat menimbulkan gejala seperti lemas, gemetar, keringat dingin, pusing, penurunan kesadaran, hingga koma. Kondisi ini sangat berbahaya jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, agar terhindar dari penyakit diabetes, kita perlu menerapkan pola hidup sehat seperti mengatur pola makan, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala adalah langkah sederhana namun berarti bagi kesehatan tubuh. Jadi kesimpulan yang saya bahas yaitu insulin adalah hormon vital yang mengatur kadar glukosa darah. Mekanisme sekresi insulin melibatkan peran glukosa, ATP, ion kalium, dan kalsium. Sedangkan mekanisme kerjanya membantu sel menyerap dan penyimpanan energi. Gangguan pada insulin dapat berdampak serius terhadap kesehatan, sehingga pemahaman tentang hormon ini sangat penting. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mari kita terapkan pola hidup sehat mulai dari sekarang, karena kesehatan adalah aset paling berharga dalam hidup.